Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang pasutri di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kecelakaan. Nyawa suami selamat sedang sang istri tewas mengenaskan. Seorang perempuan di Kecamatan Medan Amplas, Medan ditemukan tewas dengan kondisi jasad sudah membusuk. Pihak keluarga menduga kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak kejanggalan. Seorang pengunjung pasar malam di Kabupaten Labuhan Batu mengalami kecelakaan saat menaiki wahana pemacu adrenalin. Korban cedera dan terluka. Kampung narkoba yang berada di Kelurahan Belawan 2, Kota Medan digerebek polisi. Dalam penggerebekan itu, satu orang pemuda diamankan dan menyita sejumlah barang bukti berupa alat hisap. Belum lama ini beredar video sejumlah pemuda tengah asik pesta narkoba di salah satu rumah di Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Medan. Menanggapi video tersebut, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendatangi lokasi dan menggerebek kampung narkoba. Dari hasil penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap seorang pemuda yang diduga sebagai pengguna sabu-sabu. Pemuda ini ditangkap saat sedang istirahat di rumahnya, sedang terduga pelaku lain berhasil melarikan diri. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti alat hisap sabu-sabu. Tadi yang kita amankan, namun untuk orang yang di dalam video tersebut tidak ada, ya. Jadi kami tetap akan mencari dan menindaklanjuti. Jadi kami juga tetap setiap hari akan melaksanakan penggerebekan, ya, ke kampung tersebut sampai nanti kami dapat menangkap para bandar ataupun pengedar di wilayah hukum, khususnya di kampung. Demikian. Kedepannya, polisi akan terus melakukan giat gerebek kampung narkoba di lokasi yang sudah menjadi target operasi. Sementara masyarakat diimbau untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan selalu memberikan informasi jika ditemukan adanya praktik peredaran narkoba di wilayah mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Terlibat kasus penganiayaan, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nias ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Atas penahanan tersebut, 5 anak tersangka menangis histeris hingga videonya beredar luas di media sosial. Belum lama ini, video 5 anak menangis histeris menjadi perbincangan di media sosial. Kelima anak ini menangis lantaran sang ibu ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan atas dugaan kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Sang ibu yang merupakan tersangka ditangkap karena menganiaya seorang pemuda yang merupakan tetangganya sendiri. Tersangka memprotes pembangunan pondasi rumah yang dilakukan korban. Tersangka mengklaim pembangunan tersebut mengambil lahan miliknya. Tidak puas dengan jawaban korban, tersangka kemudian mengambil pisau dan melukai tangan dan bahu korban. Pelaku sebelumnya hanya wajib lapor meski berstatus sebagai tersangka. Namun karena dianggap tidak kooperatif, pelaku akhirnya ditangkap dan ditahan. Ya, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP. Nah, selain daripada itu, pertimbangan lain adalah ketika jaksa penuntut umum melakukan koordinasi dengan penyidik yang menangani perkara ini, pada tahap penyidikan tersangka ataupun terdakwa ini terkesan tidak kooperatif. Seorang pengunjung pasar malam di Kabupaten Labuhan Batu mengalami kecelakaan saat menaiki wahana pemacu adrenalin. Akibat kecelakaan ini, korban terluka dan mengalami cedera pada bagian tangan. Meski demikian, kedua belah pihak antara pengelola dan korban bersepakat untuk damai. Arena hiburan pasar malam di Desa Sidorukun, Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu memakan korban jiwa. Salah satu pengunjung terluka setelah terjatuh dari salah satu wahana pemacu adrenalin atau kora-kora. Usai kecelakaan, korban bernama Ricky
warga Pondok Batu, Bila Hulu dirawat di Rumah Sakit Rantau Prapat karena mengalami cedera di bagian tangan dan terluka. Meski demikian, masalah ini berujung damai. Pihak pengelola dan keluarga korban bersepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Salah satu dari pengunjung itu mengalami kecelakaan, terjatuh sehingga mengakibatkan luka. Namun antara pihak pengelola wahana dengan pihak keluarga sudah melakukan perdamaian. Pihak pengelola sangat kooperatif dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Batu. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pengunjung maupun pihak pengelola pasar malam. Polisi juga tidak melarang operasional pasar malam karena pihak pengelola dinilai kooperatif. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Batang pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi biasanya ditebang dan menjadi limbah di perkebunan. Namun tidak bagi salah satu pengusaha produksi gula merah di Kabupaten Serdang Bedagai. Manfaatkan limbah batang kelapa sawit, Purwaris menjadikannya sebagai olahan gula merah yang memiliki nilai ekonomi. Pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif dan akan ditebang kini tidak lagi dibuang atau hanya dijadikan limbah yang ditimbun untuk kembali menjadi pupuk. Pengolahannya pun kini menjadi potensi untuk dapat diproses menjadi gula merah. Gula merah atau yang dikenal gula Jawa biasanya dibuat dari bahan baku air nira aren ataupun kelapa. Namun di salah satu tempat produksi gula merah milik Purwaris yang berada di Dusun Harapan 1, Kecamatan Pegejan, Kabupaten Serdang Bedagai, limbah batang kelapa sawit yang sudah tidak produktif dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan gula merah. Bagian pohon kelapa sawit yang dapat diolah adalah bagian ujung atasnya yang sudah dibersihkan dan dipotong untuk mendapatkan air nira yang akan menjadi bahan baku utama pembuatan gula merah. Kemudian setelah melalui sejumlah tahapan, air nira dari pohon kelapa sawit tersebut akan dimasak sama halnya seperti proses pembuatan gula merah pada umumnya. Dalam sehari, di tempat ini mampu memproduksi 500 kg gula merah dan dijual dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Di ujung pohon kita bersihkan, tinggal umputnya itulah kita potong. Kalau kami bilang deres, kita potong di deres. Nah, itu setiap hari pagi sore keluarlah air itu. Nah, itulah namanya air nira sawit. Setelah itu Pak, setelah diambil airnya, Proses pemasakannya seperti apa? Prosesnya kita bawa pulang, baru kita masak dulu di kuali-kuali inilah. Kita jadikan nira, jadikan apa itu setengah matang. Nah, itu baru kita kelola lagi, ada campuran sedikit gula putih itu, baru jadi kayak gini dia. Saat ini olahan gula merah dari kelapa sawit hanya dipasarkan di sejumlah wilayah di kota Medan dan sekitarnya. Ia berharap usahanya ini dapat dipasarkan sampai keluar Pulau Sumatera. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.